Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi di channel Jupri ini. Jupri channel ini yang senantiasa menebarkan berbagai ilmu agama dan yang lain, agar kita senantiasa menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik beribadah kepada Allah. Lebih baik kita ngikutin bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dan kehidupan ini. Tema kita kali ini, bagaimana mestinya berbakti kepada kedua orang tua. Tidak bisa dipungkiri, banyak peristiwa hari ini yang telah terjadi di muka bumi ini. Apakah pembunuhan, apakah mengusir, atau meninggalkan kedua orang tua kita. Padahal sudah pasti tanpa mereka berdua tidak mungkin kita ada di permukaan bumi ini. Artinya ada sebuah perantara yang sangat hebat dan dahsyat, kedua orang tua kita ini. Perintah berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ditekankan betul di situ bahwa menyembahlah kepada Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lalu hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan pilihan, melainkan kewajiban yang sangat tinggi, kedudukannya sejajar setelah tauhid. Jadi, kalau kita, saya, siapapun yang melihat YouTube Jupri channel ini, ingin sukses dunia akhirat, tidak bisa dipungkiri habul minallah kepada Allah, habul minannas Rasulullah dan kedua orang tua, maka lakukan itu. Kalau tidak, kita akan celaka dunia akhirat. Bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua? Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan coba-coba berani kepada kedua orang tua, baik saat masih hidup, apalagi setelah ditinggal. Dalam hadis ini cukup jelas ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, beliau menjawab, sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama daripada banyak amalan sunnah lainnya. Saya ulangi lagi, berbakti kepada orang tua lebih utama daripada banyak amalan sunnah lainnya. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua tetap berupa harta, tidak hanya berupa harta. Berbakti kepada orang tua tidak berupa harta, tetapi juga sikap dan akhlak. Di antaranya berkata lemah lembut, tidak membentak, tidak membantah, dan tidak meninggikan suara. Jangan kepada orang tua kita. Berikutnya adalah mendoakan orang tua kita, baik masih hidup maupun telah wafat. Robbi firli wali walidayah dan seterusnya. Itu adalah doa-doa bagaimana seorang anak yang soleh-solehah, yang senantiasa berbakti, taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu kepada kedua orang tuanya saat masih hidup ataupun sudah meninggal. Yang berikutnya, membantu dan melayani kebutuhan mereka, terutama saat mereka sudah lanjut usia. Betapa banyak dan sedih melihat fenomena di alam ini. Orang tua sudah tua renta, apalagi ada sakit, anaknya bisa 2, bisa 3, atau berapa pun anaknya, justru melempar ke panti jompo, melempar ke mereka ke tempat-tempat yang bisa merawat. Alasannya klasik, saya tidak ada waktu. Apakah kita juga waktu kecil orang tua itu tidak punya waktu untuk kita? Tidak.
Orang tua 24 jam untuk kita, wabil khusus ibu. Maka jangan coba-coba melawan atau tidak melayani kebutuhan mereka saat hidup ataupun sakit ataupun mengantar pada saat mereka meninggal. Berikutnya, menjaga nama baik dan perasaan mereka. Jangan mempermalukan orang tua, baik secara langsung maupun di media sosial. Taruhlah salah orang tua versi kita sebagai anak, namun tidak layak, tidak pantas kita mencaci maki, apalagi dunia medsos. Tarik status orang tua yang ini itu negatif. Tolong jangan. Terakhir, melanjutkan kebaikan mereka, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua dan meneruskan amal jariahnya, sodakohnya kepada panti piatu, yatim piatu, masjid. Lanjutkan. Itu perbuatannya luar biasa baiknya. Peringatan bagi yang durhaka. Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, namun tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Sangat celaka manusia, sangat celaka anak yang tidak pernah berbakti kepada orang tua. Apalagi menghardik, menitipkan di panti asuhan, dan seterusnya. Itu sampai 3 kali Rasulullah bersabda, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Siapa ya Rasulullah? Orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, namun tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Ini peringatan keras agar kita jangan menunda-nunda berbakti. Karena kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Soal suami tidak sepakat, ajari suami bagaimana berbakti. Karena laki-laki dan perempuan memang ada beda. Laki-laki, perempuan sebelum nikah, Allah, Rasulullah, ibumu, bapakmu. Setelah nikah ada perbedaan. Laki-laki, Allah, Rasulullah, ibumu, bapakmu, baru yang lain. Sedangkan perempuan ada perbedaan. Setelah menikah, Allah, Rasulullah, suamimu, ibumu, bapakmu. Maka tolong ajari suami yang masih belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Tolong ajari diri sendiri terus berbakti kepada orang tuanya. Karena mereka yang tidak berbakti kepada orang tua, celaka dunia dan akhirat. Kalau ingin bahagia, bahagiakan kedua orang tua, maka kita semua akan bahagia. Kurang lebihnya itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.